kita akan belajar mengenai array, tapi materinya adalah array lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita eh, pelajari pada pertemuan ke-12, yaitu tentang dasar dari array. Nah, pada hari ini materi yang akan dipelajari yaitu eh, pertama, pemrosesan sekuensial pada array, kemudian menghitung total dan rata-rata nilai dalam array, kemudian mencari nilai tertinggi dan terendah dalam array. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu pemrosesan sekuensial pada array. Jadi, pemrosesan array ini adalah semua operasi yang dilakukan terhadap elemen-elemen di dalam array, seperti membaca, menyeleksi, menghitung, mengubah, atau menganalisis data. Sedangkan pemrosesan sekuensial adalah teknik mengolah array secara berurutan yang dimulai dari indeks terkecil yaitu 0 hingga indeks terbesar. Jadi setiap elemen itu akan diproses secara berurutan dan tidak ada yang dilewati. Nah, metode ini itu paling sering digunakan karena sederhana dan dapat diterapkan hampir pada semua jenis masalah, seperti menghitung total, mencari nilai tertentu, menampilkan seluruh elemen, menghitung rata-rata, dan analisis data lainnya. Gitu. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang pemrosesan sekuensial, kita harus perhatikan beberapa hal penting gitu. Yang pertama adalah setiap elemen diakses langsung melalui indeks menggunakan array kurung siku 1. Artinya, jika kita ingin mengambil nilai tertentu dalam array, kita harus menyebutkan posisi atau indeks elemen tersebut. Contoh, array dalam kurung siku 2 berarti kita mengambil elemen pada posisi ketiga. Gitu. Kenapa? Karena indeks pertama pada array selalu dimulai dari 0, bukan dari 1 seperti menghitung biasa. Gitu. Jadi, seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, array itu dimulai dengan indeks ke 0 yang berisi nilai atau elemen pertama gitu. Nah, jadi elemen pertama itu berada pada posisi ke 0, elemen kedua itu berada di posisi ke 1 atau indeks ke 1 dan seterusnya. Nah, ini penting. Kenapa? Agar kita tidak salah mengambil data saat melakukan pemrosesan gitu. Nah, selanjutnya, elemen berikutnya diperoleh dengan menambahkan 1 pada indeks. Misalkan seperti I ditambah 1. Nah, jadi saat memproses array secara berurutan, elemen setelah array ke I adalah array I ditambah 1. Nah, ini disebut sebagai suksesor indeks atau posisi setelah indeks saat ini. Selanjutnya, perulangan berhenti ketika indeks itu mencapai posisi terakhir dalam array. Jadi, Python otomatis menghentikan looping atau perulangan ketika I sudah mencapai len array dikurang 1. Jika indeks melewati batas, misalkan array-nya itu ada 10, atau indeksnya ada 10, padahal hanya ada 5 elemen, maka akan terjadi error gitu, karena tidak sesuai. Kemudian, batas array ini harus diperhatikan. Yang terakhir, array ini tidak boleh kosong. Jadi agar bisa diproses, array itu harus memiliki setidaknya 1 elemen. Kalau array-nya kosong, maka tidak akan ada data yang bisa dihitung atau ditelusuri. Gitu. Jadi ini adalah ada 5 hal-hal penting dalam pemrosesan sekuensial yang harus kita pahami. Gitu. Nah, selanjutnya, pemrosesan sekuensial dasar. Jadi konsep utamanya adalah pemrosesan ini dilakukan dari indeks ke 0 sampai dengan indeks terakhir. Jadi, setiap elemen itu akan diakses menggunakan array I. Jadi, perulangan for digunakan untuk berjalan otomatis mengikuti panjang array. Contoh, di sini ada ilustrasi sederhana, sebuah array yang berisi 5 elemen, dan perulangan akan memproses elemen secara berurutan, yang akan menampilkan nilai-nilai yang ada di dalam array. Kalau indeksnya 0, maka karenya sama dengan 1. Kalau indeksnya 1, berarti karenya sama dengan 2, dan seterusnya. Sampai seluruh nilai dalam array ini akan ditampilkan. Gitu.
Nah, ini adalah contoh kodenya. Kita bisa melihat di kode ini, itu akan menampilkan elemen ke array sampai elemen ke 0 atau indeks ke 0 sampai dengan elemen terakhir. Jadi, array ini akan diproses dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir. Dan for ini atau perulangan for ini kita gunakan untuk mengakses semua elemen yang ada di sini, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada range len R. Jadi range ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam array ini. Jadi ada 5 nilai gitu ya. Kemudian kita akan ngeprint atau mencetak elemen ke indeks berapa dengan isi array-nya berapa gitu. Jadi kalau elemen ke 0 berarti dia akan menghasilkan nilai 1 dan seterusnya. Jadi tidak ada elemen yang dilewati karena semuanya itu harus diproses secara berurut, yaitu dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir. Begitu. Jadi inti dari pemrosesan sekuensial ini adalah kita akan mengakses elemen array secara berurutan dan tidak ada elemen yang tidak ditampilkan atau dilewati. Begitu kira-kira. Nah, selanjutnya kita menghitung total dan rata-rata. Jadi konsep utamanya adalah total itu dihitung dengan menjumlahkan elemen satu per satu. Dengan rumus rata-rata itu adalah total tadi yang kita peroleh dari penjumlahan semua elemen, kita bagi dengan jumlah elemen array. Jadi logika akumulasinya adalah kita akan menambahkan nilai secara bertahap dalam looping, kemudian jumlahnya itu akan kita bagi untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, apa relevansinya dengan akuntansi? Yaitu yang pertama, dengan bisa menghitung total dan rata-rata, kita bisa menghitung total pemasukan mingguan. Kemudian kita juga bisa menghitung rata-rata pendapatan, kita juga bisa menentukan dasar perhitungan zakat perdagangan, serta kita juga bisa membuat ringkasan laporan transaksi. Begitu. Nah, kita lihat contohnya. Ini adalah contoh kode untuk menghitung total dan menghitung rata-rata. Jadi di sini ada array yang berisi penjualan per minggu. Jadi kita anggaplah minggu pertama itu nilai atau penjualan nilainya itu adalah 120, minggu kedua 150, minggu ketiga 100, dan minggu keempat itu ada 200. Nah, di sini elemen-elemen array ini akan kita proses satu per satu untuk kita jumlahkan, yang mana jumlahnya ini akan kita gunakan untuk menghitung rata-rata. Gitu. Jadi di sini kita buatlah variabel total dan kita berikan nilai awalnya itu adalah 0. Gitu. Karena kita belum menjumlahkan, makanya kita berikan nilai 0 untuk nilai awal. Nah, kemudian untuk perulangan for ini, jadi ini adalah loop yang membaca setiap elemen di dalam array penjualan gitu. Jadi nilai yang ada di sini itu akan kita baca secara berurutan menggunakan perulangan for ini gitu. Nah, jadi setiap putaran atau perulangan ini, variabel angka ini akan berisi nilai penjualan pada posisi tertentu. Berarti putaran pertama nilainya adalah 120, 150, 100, 200 itu akan kita tambahkan dengan menggunakan ini. Artinya adalah total plus sama dengan angka, artinya adalah nilai dia saat ini itu akan kita tambahkan dengan nilai berikutnya. Sampailah nanti kita mendapatkan total keseluruhan. Jadi seluruh nilai ini akan kita jumlahkan gitu ya dengan perulangan for. Dan kemudian setelah perulangan for-nya itu selesai dengan mana? Jadi kayak 120 terus ditambahkan 150 looping lagi sampai dengan 200. Nanti didapatkan nilai totalnya adalah 570 gitu. Nah, berarti ini kita sudah selesai untuk melakukan perulangan dengan menggunakan for. Kemudian nilai dari perulangan itu kita pakai untuk eh, menghitung rata-rata. Jadi rata-rata ini adalah sudah di luar dari perulangan. Jadi rata-rata nilai total ini kita ambil, kemudian kita bagi dengan len penjualan. Len penjualan ini maksudnya adalah panjangnya berapa. Panjangnya di sini ada 4. Berarti otomatis nilai total yang ada di sini tadi itu dibagi dengan 4 dengan diperoleh 142,5. Ini muncul dari mana? Itu kita print dari sini gitu. Jadi kita print nilai total penjualan dengan mengambil variabel total, kemudian kita print rata-rata penjualan dengan variabel rata-rata.
Jadi bisa kita lihat di penjelasan sini, setiap elemen array itu akan kita tambahkan ke variabel total, makanya ada plus sama dengan angka. Jadi kita akan menjumlahkan ini ya, 120, 150, 100 sampai dengan 200. Kemudian loopnya itu berjalan sampai dengan elemen terakhir yaitu 200. Kemudian kita hitung rata-rata, jadi rata-ratanya diperoleh dari total dibagikan dengan jumlah elemen. Jumlah elemen kita tahu dari mana? Dari len penjualan. Len penjualan ada 4. Gitu. Lebih kurang seperti itu. Nah, selanjutnya eh, ada current dan next elemen. Jadi ini kita bisa melihat eh, elemen saat ini dan elemen selanjutnya itu apa gitu. Jadi kalau current elemen itu adalah elemen saat ini, sedangkan next elemen itu adalah elemen berikutnya yaitu array i ditambah satu. Jadi elemen setelahnya gitu. Jadi kita perlu pengecekan batas agar tidak keluar dari indeks atau indeks out of range. Jadi kita harus tahu batasan dari indeks kita ada berapa. Nah, relevansinya dengan akuntansi apa? Jadi kita membandingkan transaksi hari ini dengan hari besok. Nah, itu bisa kita pakai current dan next element. Atau kita melihat tren naik turun pendapatan juga bisa. Menilai kestabilan alur kas juga bisa. Atau memantau pola transaksi untuk menentukan titik nisab zakat. Kalau di akuntansi syariah, yaitu berhubungan dengan zakat juga ya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi ini ada sebuah ini ya, sebuah codingan di mana dalam sebuah array ini ada 4 nilai, yaitu ada 100, 120, 90, dan 150. Jadi kita bisa membandingkan nilainya. Jadi berarti kalau seandainya current-nya itu 100, berarti next-nya adalah 120 gitu. Nah, 120 berarti next-nya adalah 90. Sedangkan kalau next-nya itu sudah terakhir, yaitu 150, dia otomatis akan menjalankan yang script else ini gitu. Karena dia sudah tidak ada next lagi gitu. Makanya hasilnya adalah non gitu. Jadi ini akan dipanggil satu persatu nilai dari elemen yang ada pada array ini menggunakan perulangan for. Kemudian current R ini satu maksudnya adalah current sama dengan RI maksudnya adalah indeks pertama gitu. Indeks ke nol maksudnya ya, atau elemen pertama. Itu akan dibandingkan satu persatu dengan eh, nilai setelahnya. Lebih kurang seperti itu. Nah, kita lanjut di eh, materi mencari nilai tertinggi dan terendah di dalam sebuah array. Jadi konsepnya itu adalah kita menggunakan loop atau perulangan untuk membandingkan elemen satu per satu gitu. Jadi kita menyimpan nilai terbesar atau terendah selama proses berlangsung. Bisa kita mencari nilai tertinggi atau bisa kita cari nilai terendah. Relevansinya dalam akuntansi adalah kita bisa menentukan transaksi tertinggi dalam sepekan, misalkan, atau mengetahui pendapatan tertinggi selama periode tertentu, atau analisis penjualan tertinggi dalam laporan keuangan. Kita juga bisa mengidentifikasi nilai ekstrim untuk keperluan zakat atau audit, atau contoh nyatanya adalah dalam pengelolaan data keuangan, itu kita bisa melihat ya bagaimana kesabaran nilai kita itu, gimana yang tertinggi, yang terendah gitu. Nah, ini kita asumsikan dulu. Jadi ini adalah array kita, ada 4 indeks ya. Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Dan indeks ini berisi masing-masing elemen bilangan bulat ya. Ada di indeks ke 0 itu 1, indeks ke 1 itu 7, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari nilai atau elemen terbesar dari array ini. Itu kita menggunakan namanya adalah algoritma two pointers gitu. Jadi two pointers ini adalah algoritma yang memiliki pendekatan dengan cara memanipulasi atau memproses urutan data menggunakan dua penanda, yaitu left dan right gitu. Jadi ada dua pointer yaitu pointer left sama pointer right gitu ya. Kemudian di sini kita bisa melihat, kita asumsikan dulu, untuk memahami algoritma ini, kita perhatikan ini ya, gambar ini. Pointer left itu berada pada indeks pertama, sedangkan right itu berada pada posisi setelahnya. Gitu. Nah, pointer left ini akan selalu menunjukkan nilai terbesar dalam array. Jadi kita setting seolah-olah left ini adalah nilai terbesar gitu.
Sedangkan rake ini adalah posisi yang ada di sebelahnya, yang akan kita gunakan untuk membandingkan dengan nilai yang ada di left ini. Gitu. Nah, pertama, kita bandingkan dulu. Berarti kan left ini harus terbesar ya, sedangkan rake ini yang ada di sebelahnya untuk pembanding. Nah, kalau kita bandingkan 1 dengan 7, maka yang paling besar itu adalah 7. Gitu. Karena 7 ini lebih besar daripada 1, maka kita akan mengganti left ini ke 7, sedangkan right ini akan kita geser ke sebelahnya. Gitu. Otomatis nilainya akan seperti ini. Jadi left-nya itu menjadi 7, right itu menjadi 2. Gitu. Sekarang pointer left berada pada elemen ke-7, sedangkan pointer right itu akan berada pada elemen berikutnya, yaitu 2. Nah, sekarang kita bandingkan 7 dengan 2. Karena 2 ini tidak lebih besar daripada 7, maka pointer left ini tetap di angka 7, dan pointer right ini akan pindah ke 89. Jadi seperti ini. Gitu. Jadi pointer right ini akan berpindah ke elemen berikutnya, sementara pointer left itu akan tetap pada posisi ke-7. Nah, selanjutnya kita bandingkan 7 dengan 89. Karena 7 dan 89 itu lebih besar adalah 89, otomatis pointer left ini akan berpindah ke 89, dan pointer right ini akan berpindah ke 3. Jadinya seperti ini. Sekarang pointer left ini berada pada elemen ke-89, dan right ini akan berada pada elemen berikutnya, yaitu yang ketiga. Nah, sekarang kita bandingkan 89 dengan 3. Karena 89 memang lebih besar daripada 3, maka posisinya akan tepat. Sehingga nanti akan diperoleh nilai terbesar itu adalah nilai 89 pada rentang array ini. Gitu. Dengan demikian, kita menggunakan dua pointer untuk membandingkan dan mengganti nilai pointer left jika ada nilai yang lebih besar saat melintasi array. Pada akhirnya, nilai pada pointer left adalah nilai terbesar dalam array ini. Gitu. Kalau kita lihat dalam bentuk kode seperti ini, jadi ini adalah kodenya, arraynya ada nilai 1, 7, 2, 8, 9, dan 3. Itu akan kita bandingkan satu per satu. Jadi left pointer yang di sebelah kiri tadi, itu kita asumsikan sebagai indeks ke 0 gitu. Kemudian akan kita bandingkan keseluruhan nilainya dengan menggunakan perulangan for, dan right pointer ini kita berikan pada indeks ke 1 gitu. Berarti di 7. Nanti akan dibandingkan. Kalau right pointernya besar daripada left pointer, berarti left pointernya ini akan sama dengan right pointer gitu. Nah, jadi kalau kita ingin mencari nilai terbesar, maka right pointer ini harus lebih besar daripada left pointer. Tapi kalau seandainya nanti akan kita gunakan untuk mencari nilai terkecil, berarti kita ganti aja tanda tanda ini, tanda besar atau kecilnya. Nah, jadi cara cari nilai tertinggi adalah kita dengan cara membandingkan elemen satu demi satu. Begitu juga kalau kita mau cari nilai terendah, kita juga bisa menggunakan eh, perbandingan elemen satu demi satu. Gitu. Dan kita gunakan nilai pertama itu sebagai pembanding awal. Dan setiap elemen ini akan diperiksa apakah lebih besar dari nilai terbesar sementara atau seperti apa gitu. Jika ya, perbarui nilai terbesar. Kalau enggak, berarti kita abaikan. Gitu ya. Mungkin itu ya untuk pertemuan eh, ke-13. Dan selanjutnya akan kita bahas untuk materi function. Dan akan kita berikan juga contoh soal dan kita bahas ini di kelas nanti. Gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.